warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Rosalina Hutahayan. Saya seorang guru matematika dari SMP Negeri 236 Jakarta. Sekaligus seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut hasil video bertikin saya. Selamat menyaksikan. Ya, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk pertemuan hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, bersiap, berdoa, dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Roni udah memimpin salam dan doa pada saat siang hari ini ya. Jadi harapan Monik hari ini kalian jangan ngantuk ya karena ini jam terakhir. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu. Ibu lihat ini semuanya nggak ada bangku yang kosong, artinya hadir semua ya? Iya Bu. Ya Bu, nihil. Baik, karena semuanya hadir, sekarang kita akan memulai materi kita. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Ada yang masih ingat? Lupa Ibu. Bu. Fungsi Bu. Iya, fungsi. Apa itu fungsi? Masih ingat? Syamsir, apa itu fungsi? Masih ingat nggak Syamsir? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Rizky. Apa Rizky? Apa itu fungsi? Relasi yang memasangkan setiap anggota A ke anggota B tepat satu kali. Iya, betul. Rizky masih ingat ya. Fungsi tepat satu kali dari A ke himpunan B. Himpunan A itu apa, Samsir? Oh iya. Himpunan A apa? Anggota di himpunan apa? Iya, betul, domain. Kalau di himpunan B? Iya, pintar. Masih ingat ya. Yang berikutnya kalian sudah belajar tentang jenis-jenis fungsi. Masih ingat? Siapa yang masih ingat jenis fungsi? Saya Bu. Iya, Ria. Apa jenis fungsi yang kamu ketahui, Nak? Fungsi injektif, bijektif, dan subjektif, Bu. Iya, betul. Tapi di SMP kemarin semuanya nggak dikasih tahu Bapak Ibu gurunya. Kemarin tuh waktu kita belajar, itu dibahas nggak di SMP? Dibahas nggak? Pelajarin apa aja? Hanya fungsi bijektif, benar. Itu apa? Fungsi bijektif itu termasuk apa? Koresponden satu-satu. Iya, betul. Berarti masih ingat ya. Nah, ada yang tahu ini apa ini? Gambar apa yang Ibu tampilkan? Pom bensin Bu. Bensin, Bu. Bensin, iya betul. Apakah kalian pernah ikut orang tua mengisi BBM di SPBU? Pernah, Ibu. Pernah. Kalau kita lihat berarti di sini biasanya ada tulisan premium harganya 6.450 seperti itu ya. Udah nggak ada, Bu. Nggak melihat seperti Bu, udah premium tapi udah nggak ada Bu. Pertalite Bu. Iya, biasanya beli apa? Biasanya beli apa orang tuanya? Pertalite Bu. Pertalite Bu. Yang paling murah Bu. Dulu premium Bu, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang nah. Iya nih. Oh, ada subsidinya Bu. Pertama mahal, Bu. Kalau harga pertalit di sini berapa? Harga pertalitnya berapa? Kalau di situ 7.000, Bu. 7.650. Iya, betul. 7.650. Berarti ini kan udah tahu ya, kalian udah tahu harga 1 liternya itu 7.650. Nah, kalau misalnya kalian beli 10 liter, berarti biaya yang harus kalian bayar berapa? 76.500, Bu. Dapatnya dari mana?
Tambahin nolnya Bu di belakang. Kali 10. Tambahin nolnya Bu Semua berapa? kali 10. Iya, betul. Pada pintar-pintar ya semuanya. Baik. Berarti dari sini kita bisa lihat manfaat dari kita belajar ini untuk kehidupan sehari-hari apa? Kalau dari sini nih. Berarti kita apa? Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari berarti Mengetahui bisa harga petrol. Bakar Bu. Harga 10 liter Bu. Iya, bisa tahu harganya ya. Jadi nggak, misalnya kalian cuma punya 200.000, berarti kalian tahu kembaliannya berapa. Seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah kita akan belajar tentang yang nilai fungsi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan nilai fungsi dengan benar. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini harapannya kalian bisa menentukan nilai suatu fungsi dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menentukan nilai suatu. Yang kedua, kalian bisa menentukan masalah sehari-hari ya mengenai nilai fungsi. Di sini Ibu salah ketik ya. Nah, berikutnya adalah coba ini kita belajar tentang nilai fungsi. Di sini Ibu memberikan masalah 1. Coba salah satu membaca masalah 1 di sini. Saya Ayo, siapa yang mau baca? Iya, Hernian. Silakan dibaca, Hernian. Masalah 1, diketahui fx sama dengan 8x plus b dengan x bilangan real. Jika f2 sama dengan 20, tentukan rumus fungsi fx dan nilai f6. Iya, terima kasih Hernian. Jadi kalian bisa menuliskan informasi yang ada di masalah pertama ya. Silahkan dituliskan informasi apa yang ada di masalah pertama. Baik Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk masalah pertama? Belum ya, nanti boleh diskusi. Oke, di sini ada masalah yang kedua. Untuk masalah yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Iya, silahkan. Samsir ya? Ya Bu. Iya, dibacakan Samsir. Masalah 2. Sebuah perusahaan taksi bernama Maju Jaya Taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp20.000 dan tarif setiap kilometernya Rp3.000. Dan perusahaan taksi bernama Makmur Abadi Taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp5.000 dan tarif setiap kilometernya Rp5.000. Sania hendak pergi ke sekolah yang berjarak 25 km dari rumahnya. Taksi manakah yang dipilih Sania agar biaya yang dikeluarkan sedikit? Iya, terima kasih Samsir. Nah, hari ini kita akan membagikan kelompok ya. Bu Monik akan menyuruh kalian bagi kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu yang lalu. Masih ingat ya kelompoknya ya? Ibu ingatkan lagi, kelompok 1 Samsir, Masrullah, Fitri. Kelompok 2 ada Ria, Fitrio, Rizky, dan Ari. Kelompok 3, Roni, Anis, dan Hernian. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya untuk mendiskusikan masalah 1 dan masalah yang kedua. Kalian boleh diskusikan ini dan bisa melihat dari modul ya. Bisa lihat modul, buku paket, atau internet di HP-nya. Kemarin kan Bu Monik minta kalian harus bawa HP ya pelajaran matematika hari ini. Karena nanti kuisnya lewat kuisis, jadi online. Jadi harapannya semuanya sudah punya kuota ya yang pastinya, dan baterai HP-nya sudah diisi dari rumah. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan diskusi, setelah diskusi nanti kalian bikin laporan, habis itu nanti kalian harus presentasi ya. Oke, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan diskusi.
Ini Ibu sambil keliling ya, ada yang mau ditanyakan? Di situ Ibu sudah buat alternatif penyelesaiannya ya, langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu di situ substitusikan nilai F2 sama dengan 20 ke persamaan Fx sama dengan 8x tambah B. Udah, kelompok 1 udah dikerjakan yang nomor 1. Yang kedua, substitusikan nilai B yang diperoleh ke persamaan Fx sama dengan 8x tambah B. Setelah kamu substitusikan nilai B-nya, yang ketiga, kamu bisa menentukan rumus fungsinya. Yang keempat, substitusikan F6 ke rumus fungsi yang sudah diperoleh. Ini boleh langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah 1 ya. Untuk masalah yang kedua, ini alternatif penyelesaian yang pertama, kamu boleh selesaikan menentukan biaya taksi dulu dari taksi Maju Jaya dengan jarak 25 km. Kemudian yang kedua menentukan biaya taksi Makmur Abadi dengan jarak 25 km. Yang ketiga menentukan taksi yang dipilih Sania dari rumah ke sekolah agar biaya yang dikeluarkan sedikit. Ada yang sudah selesai? Nih, Ari, kamu jangan buka yang lain ya, kalau ada di internet ya, Ari ya. Iya, Bu. Iya, kelompok 1 ini lagi diskusi ya. Mereka ini serius nih, kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah ada yang selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Belum Ibu, sebentar Ibu. Masih diskusi. Iya, kalau ada yang mengalami kesulitan boleh ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mengalami kesulitan. Kalian boleh lihat modul, buku sebagai panduannya ya. Internet di HP masing-masing. Iya, diikuti langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang sudah ada di LKPD ya. Siap Ibu. Ya, sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompoknya Samsir, Masrullah, Fitri. Fitri, udah selesai Fitri? Masih sementara didiskusikan, Bu. Baik. Kelompok 2, Ria, Fitrio. Pak Ari. Boleh masalah 2 dulu, Bu, sebelum masalah 1. Boleh, ayo boleh. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu, mau presentasi, Bu. Ya, Ari silahkan. Ini Ari dari kelompok 2. Lagi menuju. Ini, Bu, penyelesaian saya untuk masalah 2, Bu. Di situ, ada biaya taksi Maju Jaya dengan jarak 25 km. Karena jaraknya 25 km, sedangkan tarif awalnya adalah 20.000 dan biaya per kilometernya 3.000, maka dari itu saya kalikan 3.000 dengan 25
sehingga hasilnya 75.000. Sehingga totalnya adalah 95.000 Bu untuk taksi Maju Jaya untuk jarak 25 km. Sedangkan yang taksi Makmur Abadi dengan jarak yang sama 25 km ini saya kalikan, yaitu yang pertama dengan tarif awalnya 5.000 dan biaya per kilometernya juga 5.000, jadi 5.000 dikali 25 adalah 125.000, jadi biaya totalnya adalah 130.000 rupiah untuk biaya taksi Maju Abadi dengan jarak 25 km. Sehingga saya ambil kesimpulannya adalah di sini berdasarkan perbandingan dari Sania ke rumah dan ke sekolah, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, yaitu kepada taksi Maju Jaya Bu sebesar 95.000. Jadi selisihnya adalah sebanyak 25.000. Selisihnya sebanyak 25.000. 35 berarti. Ya, selisihnya 35.000 Bu untuk keuntungannya. Jadi Sania lebih memilih untuk taksi Maju Jaya. Itu Bu kalau dari kelompok 2. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ari. Bagaimana kelompok lain? Bagaimana mohon tanggapannya kelompok lain? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 3? Sama, Bu. Sama Bu, kelompok 3 sama. Tadi selisihnya berapa, Bu? Tadi Ari, Ari berapa selisihnya tadi? 35.000 rupiah. iya, Rp35. Bagaimana Bu Fitri? Iya, sama 35. Saya dengarnya tadi 25, salah. Salah dengar. Ya, 35.000. Sama semua ya? Sama Ibu. Iya, jawabannya udah tepat ya. Tepuk tangan untuk Ari, kelompok 2. Oke, selanjutnya ada yang mau mempresentasikan yang kelompok yang masalah 1? Dari kelompok 1 atau kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, kelompok 1. Kelompok 3. Ada Roni, Anis, dan Hernian. Kelompok 1, Samsir, Masrullah, Fitri. Siapa yang mau presentasi yang masalah yang pertama? Saya deh, Bu, coba yang masalah 1. Iya, Fitri kelompok 1. Silakan Fitri. Iya. Yang untuk masalah 1, apakah sudah terlihat? Sudah, Fitri. Sudah, Fitri. Nah, di sini kan disuruh mensubstitusikan nilai F2 sama dengan 20. Langkah-langkahnya di LKPD sudah ada, di mana persamaan fungsinya Fx sama dengan 8x plus B. Ketika dimasukkan di sini F2 sama dengan 80, berarti di sini diganti X-nya. X yang ada diganti dengan 2 dari diskusi kelompok kami, sehingga dapat nilai B sama dengan 4. Kemudian yang kedua ditanya berapa persamaannya. Karena B sudah ketemu, maka persamaannya menjadi Fx sama dengan 8x plus 4. Kemudian berikutnya setelah ketemu langkah kedua, di sini ya, tentukan rumus fungsinya. Jadi rumusnya sudah ada 8x plus 4, karena tadi 8x plus B. Kemudian yang keempat dari LKPD disubstitusikan F6 ke rumus fungsi yang sudah diperoleh. Jadi X di sini diganti dengan 6. Sehingga F6 sama dengan 8 kali 6 plus 4.
diperoleh menjadi F6 sama dengan 48 ditambah 4 sehingga F6 sama dengan 52. Jadi nilai F6 adalah 52. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, terima kasih Fitri. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah jawabannya berbeda? Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 2? Kelompok 1? Ada jawabannya yang berbeda? Atau sama semua nih? Kelompok 2 sama, Bu. Sama. Iya, sama semua. Iya, jawabannya sudah benar ya. Tepuk tangan untuk Fitri. Baik, karena kalian sudah paham, sebentar Ibu tampilin dulu ya medianya. Nah, karena kalian semuanya sudah paham, berarti dari yang soal pertama dulu ya. Soal pertama tadi yang sudah dibahas oleh Fitri untuk masalah 1 dulu. Berarti nilai fungsi itu apa? Nilai fungsi apa dari masalah 1? Yo, siapa yang bisa jawab? Nilai fungsi apa? Iya, Ria. Nilai fungsi apa, Ria? Nilai fungsi adalah daerah hasil dari setiap nilai yang berada dalam daerah asal yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Itu, Ibu. Iya, betul, Ria. Oke, selanjutnya yang kedua. Rumus menentukan nilai fungsi tadi di masalah 1 apa? 8x plus 4, Bu. Iya, betul, Anis. Ya, itu dari masalah yang pertama. Sekarang kita analisis dari masalah yang kedua tadi yang sudah dikerjakan teman kamu nih. Apakah nilai fungsi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Iya, berkaitan, Bu. Iya. Coba jelaskan pendapat kamu. Kenapa kamu mengatakan nilai fungsi itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Tadi pada masalah kedua, menentukan harga argo termurah dari taksi. Ternyata dari fungsi yang ada, ketika kita substitusi, ketemu selisih. Yang satu harganya 95.000, yang satu 135.000. Jadi 130.000. Sehingga di situ kita dapat menentukan nilai harga untuk kita gunakan mana yang termurah dari nilai fungsi tersebut. Iya, bagus Fitri. Terima kasih ya Fitri udah membuat nilai fungsi yang berkehidupan sehari-hari, sudah menjelaskan pendapatnya. Sekarang karena Ibu sudah melihat kalian sudah pada paham ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari masalah 1 dan masalah 2? Udah paham semua? Paham, baik. Karena kalian sudah paham, kita lanjut dengan kuis ya. Coba dikeluarkan semuanya HP-nya. Ibu bagikan link di grup WA ya. Silakan dibuka linknya. Ayo masuk. Ya, Anis sudah masuk. Yang lain ditunggu. Ditunggu yang lain, silakan masuk. Iya, Rizky sudah masuk. Fitri, ada masalah? Saya terkendala, Bu. Jaringannya nggak bisa ini. Fitri, ada kuota nggak, Fitri? Ada, Bu. Tapi dia nggak mau muter aja, Bu. Oh, Fitri pakai HP Ibu dulu ya. Ini Ibu pinjamin HP Ibu nih, kamu pakai dulu. Kirim di HP grup Ibu. WA aja, Bu. Baik, kita mulai ya.
Oke, lanjut nomor 2. Oke, lanjut. Iya, kuisnya udah selesai ya. Sekarang kita bisa lihat nih, yang paling tinggi itu Rizky, yang kedua Ari, yang ketiga Anis. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya supaya nanti kalian tahu siapa yang remedial, siapa yang nggak ikut remedial. Iya, ini ya. Oke, yang remedial Fitri ya. Fitri yang remedial, selebihnya ikut pengayaan. Yang remedial Fitri, selebihnya ikut pengayaan ya. Nanti untuk info, ya. Tadi pas ikut kuis terlambat, Bu. Langsung error gitu. Oh, gangguan internet ya Fitri ya? Iya, Bu. Baik, nanti Bu kumpulin hasil dari yang kalian kerjakan ya. Nanti akan Ibu lihat proses kalian mengerjakan kuis yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas kuisnya ya. Supaya kalian tahu letak kesalahannya di mana. Dikumpulin dulu. Dikumpulin ya, tadi yang kalian kerjakan. Baik. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan kuis. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, untuk nomor 1 ini bisa diperhatikan jawaban nomor 1 B ini ya. Untuk yang nomor 2 itu D. Ya, ini untuk yang nomor 3 ini jawabannya D. Untuk yang nomor 4 jawabannya D ya. Nanti ini medianya akan Ibu kirimkan lewat Google Classroom ya. Google Classroom supaya kalian bisa pelajari kembali. Nah, untuk yang remedial tadi cuman Fitri, selebihnya nanti ikut pengayaan. Untuk infonya, jadwalnya nanti Ibu infokan di WA group. Nanti kalian bisa mengerjakan lewat Google Classroom ya. Oke, baik. Sekarang kita refleksi dulu ya. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Fungsi, Bu. Apa? Fungsi. Fungsi. Apa yang nilai fungsi, Bu? Nilai fungsi. Apa yang belum kalian pahami? Ada yang belum dipahami? Paham semua, Bu. Tidak ada, Bu. Paham semua, Bu. Tidak ada, paham semua. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Iya, menyenangkan ya. Oke,
Untuk hari ini Ibu akan berikan penghargaan bagi kelompok terbaik ya. Tadi Ibu pas keliling melihat bagaimana kerjasamanya dengan tim ya. Nggak ada yang main-main. Tadi kan Ari sempat main HP ya. Buka yang lain, bukan buka informasi. Jadi kelompok terbaik itu kelompoknya kelompok 3. Nah, ini sudah siapkan coklatnya ya. Silakan nanti dibagi ya, Roni ya, sama coklatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan materi. Nah, apa itu nilai fungsi? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Yo, Rizky, Ria, Ari, Fitrio. Siapa yang bisa? Iya, Ria. Ria, apa itu nilai fungsi? Nilai fungsi adalah daerah hasil dari setiap nilai yang berada dalam daerah asal yang dimasukkan ke dalam fungsi, Bu. Iya, betul ya. Betul sekali yang disampaikan Ria. Jadi nilai fungsi itu daerah hasil dari setiap nilai yang berada dalam daerah asal yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Tadi Bu Ria udah jelasin kalau daerah asal itu domain. Kalau daerah hasil disebut apa? Pelajaran minggu lalu. Domain. Range. Domain. Iya, betul Fitrio ya. Betul Fitrio masih ingat. Daerah hasil itu sendiri disebut dengan range ya. Oke. Yang kedua, dari belajar nilai fungsi ini, apa manfaat nilai fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Mempermudah perhitungan, Bu. Betul. Ada lagi jawaban yang lain? Betul ya, Fitri ya. Mempermudah perhitungan. Apa? Lebih untung, Bu. Mencari untung. Maksudnya itu kita lebih untung, Bu. Kan tadi kayak taksi, aturan bayar 130, jadi kita cuma bayar 1,5. Kan untung kita, Bu, nggak jadi rugi. Oh iya, betul Ria ya. Tadi dia mengingat masalah yang kedua ya Ria ya. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa lebih memilih ya. Memilih mana yang terbaik yang harus kita gunakan. Iya, betul Ria ya. Sudah ingat masalah yang kedua tadi. Jadi dia bisa menentukan pilihan terbaik ya. Jadi kita bisa menentukan pilihan. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Udah ya, udah semuanya. Jadi untuk manfaat nilai sehari-hari yang telah kita pelajari hari ini, seperti tadi, kita dapat menghitung biaya yang harus kita keluarkan. Contohnya nih, kita mau bayar uang les, ya, seperti tadi di kuis kan ada membayar uang les ya. Nah, jadi kamu bisa tahu, kamu mau les di bimbel yang mana, seperti itu ya. Yang kedua, untuk bayar taksi, seperti yang dijelaskan oleh Ria tadi ya, Ria sudah menjelaskan bagaimana cara memilih supaya taksi yang kita gunakan lebih murah ya, atau supaya biaya yang kita keluarkan lebih sedikit. Terus yang berikutnya tadi kan ada pom bensin, ya kan? Kalian tadi sudah melihat ya dan sudah menghitung bagaimana cara kalau misalnya kalian cuma punya uang 100.000, jangan sampai kalian beli bensinnya 20.000, 20 liter ya kan? Nanti uang kalian nggak cukup. Jadi kalau kalian cuma punya uang 20.000, berarti bensin pertalit yang bisa dibeli berapa liter? 2 literan, Bu. Iya, 2 liter. Begitu ya. Jadi ini manfaat nilai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan ya. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, belajar untuk materi berikutnya. Materi berikutnya apa? Grafik
Grafik fungsi. Grafik fungsi. Ya, kan kita belajar grafik fungsi. Kalian boleh baca-baca bukunya ya, supaya nanti pembelajaran lebih bisa diterima ya. Oke, berikutnya supaya kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan dipimpin doa dulu ya sebelum pulang. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memimpin doa hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Roni. Oke, selamat pulang. Pelajaran selesai. Terima kasih Bu Moni. Terima kasih Terima kasih Bu Monika. Monika. Bu Monika. Demikian video teaching saya. Sekian dan terima kasih.